Orang yang tak bersedekah kurang imannya. Orang yang pelit itu imannya dipertanyakan. Kenapa? Kenapa dia tak berusaha untuk mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah melalui sedekahnya? Dan mungkin kalau boleh kita katakan, dia tak percaya adanya janji hidup di surga bahagia selama-lama. Sejarah orang yang ahli sedekah tiba-tiba bangkrut, lalu kemudian merasakan kemiskinan yang luar biasa sehingga dia mati dalam derita, tidak ada. Ya. Orang yang ahli sedekah dipelihara hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berjanji, kalau engkau bersedekah, ku tambahi sedekahku kepadamu. Maka cuba lihat rezekinya orang bersedekah, terus datang. Kenapa terus datang kepadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah. Kita akan sambung pembahasan tentang amalan-amalan yang ringan tapi dibalas dengan pahala yang sangat besar. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas di antara amalan yang ringan, yaitu mereka yang memuliakan, mempersiapkan diri di hari Jumat untuk melakukan ibadah Jumat. Bahkan kalau mereka datang lebih awal ke masjid untuk menunggu datangnya Jumat, maka Nabi berjanji, dan tentu janji Nabi adalah janji Allah, mereka diberikan pahala seperti menyembelih seekor unta. Jadi hanya dengan datang di awal-awal waktu, menunggu 4 jam kemudian di masjid, walaupun kita tertidur dengan niat i'tikaf, maka seperti bersedekah sejumlah sembelihan unta. Arti seperti bersedekah 20 juta, ya. Dan itu belum dengan pahala-pahala yang lain. Dan kita sudah sebutkan, sayangnya hari ini kita dipaksa di hari Jumat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dunia. Kita dipaksa masuk kantor, dipaksa melakukan aktivitas, dan bahkan yang paling miris, diizinkan keluar kira-kira hanya setengah jam sebelum datangnya waktu Jumat. Begitulah keadaan negeri ini, ya. Dan itu salah satu amal yang sebenarnya ringan dilakukan, tapi pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu orang-orang
yang bersedekah walaupun jumlahnya kecil. Ini salah satu amalan ringan yang dibalas pahala dengan pahala yang dahsyat, walaupun jumlah sedekahnya kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, as-sadaqatu burhan, kata Rasulullah, sedekah itu adalah burhan. Apa itu burhan? Yaitu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Jadi orang yang bersedekah telah membuktikan imannya. Kenapa disebut membuktikan imannya? Karena iman percaya kepada wujud Allah, percaya kepada kekuasaan Allah, sekaligus percaya dengan semua janji-janji Allah. Orang yang bersedekah, dia telah mengeluarkan yang telah Allah jatahkan menjadi miliknya, malah dia keluarkan untuk menjadi milik orang lain, hanya dengan satu keyakinan. Apa keyakinannya? Pasti nanti dibalas oleh Allah, padahal dia tak pernah lihat pahalanya, bahkan dia tidak tahu bagaimana Allah bentuknya. Dia tak pernah lihat surga yang disebut-sebut Allah dalam Al-Quran. Dia tak pernah melihat bahkan Nabi yang telah mengatakan ini dan itu, dia tak pernah melihatnya. Jadi kita hanya mendengarkan janji melalui ayat, melalui hadis, hanya dengan percaya saja tanpa pernah melihatnya, kita telah bersedekah. Makanya Nabi menyebutkan sedekah itu burhan. Sedekah itu pembuktian iman. Jadi kalau kita ambil faham yang dimaksud oleh Nabi di sini, orang yang tak bersedekah kurang imannya. Orang yang pelit itu imannya dipertanyakan. Kenapa? Kenapa dia tak berusaha untuk mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah melalui sedekahnya? Dan mungkin kalau boleh kita katakan, dia tak percaya adanya janji hidup di surga bahagia selama-lama. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra' Mi'raj dalam hadis riwayat Muslim, dan Rasulullah mengatakan, aku melihat di pintu surga tertulis kalimah. Ada dua hadis yang menyebutkan ini, dan kedua-duanya sahih. Jadi Rasulullah mengatakan, ketika aku Isra' dan Mi'raj, falamma usriya bi, aku melihat di pintu surga tertulis kalimah, as-sadaqatu bi'ashri amsalha. Sedekah itu dibalas minimal 10 kali lipat. Lalu sambungan tulisan itu, wal qardu bi 18, sedangkan memberi hutang itu 18 kali lipat minimal. Jadi pintu surga menyambut orang-orang yang bersedekah dengan membuat spanduk besar-besar yang bisa dibaca oleh seluruh penduduk di alam ini ketika mereka sudah berada di akhirat. Spanduk itu berbunyi tentang sedekah. Begitu mulianya amalan sedekah. Menyambut orang beriman, spanduknya sedekah. Jadi sedekah ini salah satu amalan yang paling banyak akan memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita dipelihara harta kita oleh Allah. Di dunia dipelihara harta kita oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, unfiq alaik, kalau engkau berinfak maka aku pun menambah infakku kepadamu. Janji Allah, siapa yang di dunia bersikap dermawan,
memberikan sedekah kepada orang-orang yang telah ditunjuk oleh Allah, maka Allah pun standby atau siap sedia menambahi rezekinya di dunia. Makanya orang bersedekah itu Pak, hidupnya, hartanya, semuanya dalam keadaan bertambah, tidak ada kekurangannya. Tidak pernah saya menemukan sejarah orang yang ahli sedekah tiba-tiba bangkrut lalu kemudian merasakan kemiskinan yang luar biasa sehingga dia mati dalam derita. Tidak ada ya. Orang yang ahli sedekah dipelihara hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah berjanji, kalau engkau bersedekah, ku tambahi sedekahku kepadamu. Maka coba lihat rezekinya orang bersedekah, terus datang. Kenapa terus datang kepadanya? Karena Allah tahu melalui tangannya lah para fakir miskin bisa tersenyum, melalui tangannya lah janda-janda dan anak yatim tertolong, melalui tangannya lah orang-orang yang tak bisa melanjutkan pendidikan, dia juga yang akan menolongnya. Maka Allah memberikan jalan kepadanya untuk menambahinya. Lalu Allah persempit orang-orang yang tidak pernah bersedekah, karena Allah melihat tak ada manfaat diberikan keberkahan pada si bakhil, tak ada manfaat pada sesamanya, tak ada manfaat kepada orang lain. Maka hidupnya ditimpa masalah, dari satu masalah ke masalah yang lain. Gaji tak berkurang, tapi masalah bertambah-tambah. Itu akibat keberkahan dicabut dari sisi orang-orang yang tidak suka bersedekah. Dan jemaah melakukan Allah, kalau di akhirat jangan tanya pahala sedekah. Makanya ini amalan ringan, tetapi pahalanya Masya Allah luar biasa. Di antara hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang janji-janji Allah bagi orang yang bersedekah dan persiapan menuju ke akhiratnya, yaitu hadis yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yatasaddaqu ahadun bitamrah. Seandainya seseorang bersedekah dengan sebutir kurma, tidak perlu 2 butir pun. Nabi tidak menyebut di sini 2 butir. Artinya sebutir kurma pun engkau bersedekah, min kasabin tayyibin, dari hartanya yang halal. Nah, ini syarat yang diberikan Nabi. Mau dapat pahala besar-besaran, gebiar di akhirat, maka sebutir kurma yang engkau beri, syaratnya adalah dari harta yang halal. Nah, jadi ini memberi isyarat bahawa mereka yang bersedekah walaupun segunung kurma tapi diambil dari harta yang haram, tidak akan diterima sedikit pun. Dan ini dikuatkan dalam hadis-hadis yang lain. Kata Rasulullah, la salata bighairi wudu, la tuqbalu sadaqah bighairi, la tuqbalu salata bighairi wudu, tidak diterima salat tanpa wudu, wala sadaqah min ghulul, dan juga Allah tidak akan terima sedekah dari harta yang ghulul. Harta ghulul, harta hasil mencari dengan cara khianat, dengan cara haram. Maka tak perlu berbangga hari ini orang-orang yang bersedekah banyak jumlahnya tapi peng-peng hara mendung. Tak ada pahalanya seorang artis bersedekah dengan hasil kerjanya membuka aurat. Tak akan diberi pahala, pasti tak akan ada pahala walaupun sedikit. Sedekah yang diberikan dari hasil bergoyang di atas panggung-panggung. Ini para penyanyi, orang-orang yang ahli joget, lalu kemudian berjoget-joget di depan laki-laki, lalu mendapatkan bayaran yang banyak. Bahkan kalau di Jawa itu apa, disawer bahasanya. Sawernya apa bahasa Indonesia sawer? Uang diterbang-terbangkan ke mukanya itu Pak. Tak tahu saya bahasa Indonesianya. Sawer itu bahasa Indonesia apa? Bukan itu. Banyak uangnya itu penyanyi dangdut. Setelah itu bersedekah, ada yang pergi umrah, tapi hasilnya dari hasil menjual tubuhnya, menjual kemolekan tubuhnya, dipastikan tak akan diterima.
Semua pekerjaan haram jangan kira bisa membersihkan jiwa dan bisa membersihkan harta dengan sedekah. Makanya ada kejadian-kejadian yang paling banyak sedekah itu tokek sabu. Pengedar sabu itu banyak-banyak sedekahnya. Bahkan ada satu tempat dia bangun kubah masjid, satu kubah masjid. Setelah dibangun baru ketahuan dia tokek sabu. Jadi orang yang berada di area masjid tersebut bertanya-tanya, apakah perlu kita hancurkan kubah ini? Ya, karena waktu diberi dalam keadaan mereka tak tahu, setelah ditangkap baru tahu itu kerjanya. Ya. Dan salah satu pertanyaan itu diajukan ke kami, maka kami katakan tidak perlu, karena panitia ketika menerima itu betul-betul tak tahu bahawa dia kerjanya adalah kerja haram. Ya. Tapi kalau dari awal sudah tahu, tak boleh terima. Panitia tak boleh terima semua sedekah kalau tahu itu dari yang haram. Bahkan bisa menyebabkan dosa. Sedekah itu bukan hanya tak berpahala, sedekah dari harta haram, tapi menyebabkan dosa. Aneh orang bersedekah jadi dosa. Kenapa bisa jadi dosa? Karena dia telah membuat sebuah pandangan atau sebuah image bahawa seakan-akan Allah menerima sogok. Jadi seakan-akan tak apa-apa, terus lakukan yang haram, nanti kita kasih sedekah untuk Allah, Allah terima juga. Kalau Allah sudah terima, Allah mungkin akan tidak lagi mencatat dosa. Jadi seakan-akan Allah menerima sogok. Allah tak akan menerima sogokan hambanya. Yang banyak menerima sogok kita di dunia. Kejahatan orang kita tutup-tutupi dengan hanya diberikan beberapa lembaran uang. Kejahatan-kejahatan ditutupi hanya dengan sogokan. Pencuri hari ini masuk penjara, begitu diberikan uang langsung keluar penjara seminggu kemudian. Itu manusia yang layaknya dihukum mati setelah membunuh orang, lalu kemudian ternyata ahli warisnya, keluarganya memberikan sogokan, maka hukum mati itu bisa dirubah. Itu manusia, Pak. Mudah merubah-rubah hukum. Yang tak layak jadi wakil presiden pun bisa jadi. Apalagi yang kecil-kecil. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedekah kata Nabi, walaupun sebutir kurma, tapi kalau engkau memberikan dari harta halal, lihatlah apa janji Nabi. Kata Rasulullah, illa akhazaha Allah biyamini. Kalau engkau berikan sebutir kurma dari harta yang halal, kebun sendiri, tanam sendiri, milik sendiri, tak pernah mengambil hak orang lain, lalu dia berikan kepada orang yang berhak menerimanya, dia sedekahkan, maka Allah mengambil dengan tangan kanannya, kata Rasulullah. Jadi saking mulianya Allah mengambil dengan tangan kanannya, biyamini. Ya tentu kita jangan membayangkan tangan Allah seperti tangan kita, ya, karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang mirip dengan zat Allah satu makhluk pun. Tak boleh membayangkan Allah itu mirip makhluk. Tapi bahasa Nabi menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil dengan tangan kanannya. Artinya Allah mengambil dengan segala kemuliaan. Karena kita kalau melakukan dengan tangan kanan itu berarti mulia. Kita makan dengan tangan kanan. Kita kemudian melakukan yang baik-baik dengan tangan kanan. Waktu anak kita menerima angpau dari saudaranya, maka kita akan suruh nak pakai tangan kanan nak ya, pakai tangan kanan, tak boleh pakai tangan kiri. Begitu menunjukkan bahasa ini apa? Allah terima dengan segala kemuliaan. Lalu apa yang terjadi? Belum selesai Bapak Ibu. Setelah diterima dengan segala kemuliaan, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mislal jabal aw a'zam. Allah kemudian memelihara sebutir kurma itu, ditumbuhkan, disuburkan di surga sama seperti engkau memelihara binatang ternakmu, sampai kurma itu hatta takuna misla jabal, sampai kurma itu
menjadi jumlahnya seperti gunung au a'zam, atau lebih besar daripada gunung. Ini hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Lihatlah bagaimana hebatnya orang bersedekah. Sebutir kurma dia berikan, lalu kemudian Allah ambil dengan kemuliaannya, lalu kemudian disuburkan oleh Allah. Disuburkan bisa jadi dikali lipatkan, bisa jadi kurma itu ditumbuhkan, lalu kemudian dia bercabang-cabang sampai akhirnya sebesar gunung, dan berawal dari sebutir kurma menjadi gunung, Masya Allah, menunggu kapan pemiliknya datang. Bayangkan baiknya Allah, hamba memberikan hanya sebutir kurma, ketika dia jumpa dengan Allah di akhirat, Allah tunjukkan, inilah sebutir kurma yang engkau sedekahkan, sudah menjadi gunung. Bagaimana kita hari ini Bapak Ibu, yang tiap hari sedekah, kasih makanan sana, kasih makanan sini, kita tolong orang-orang, bahkan celengan yang jalan di masjid kita isi 10.000. Janji Allah membuat subur semuanya. Makanya dalam ayat itu disebutkan orang-orang yang bersedekah, perumpamaan orang-orang yang bersedekah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu, pertamanya dia kasih sedikit, lalu kemudian Allah buat seperti biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, di setiap cabang ada 100 buahnya. Maka yang kita beri 10.000, waktu ambil 700.000. Dah fikir Pak, jok 10.000, wadah cok jor 2.000. Syaratnya harta haram, ikhlas karena Allah, bukan karena kampanye, bukan karena pemilihan gubernur. Jadi syaratnya harta halal, ikhlas benar-benar karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah urusan orang sedekah karena berharap supaya dia dipilih, tak satu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantang Allah melihat ada Tuhan lain di hatinya. Tuhan lain itu berbentuk pujian manusia, berbentuk keinginan mendapatkan jabatan. Pantang Allah melihat ada saingannya di dalam hati seorang hamba, langsung Allah tak beri pahala. Maka kalau kasih sedekah, sedekahlah yang betul-betul bermanfaat dan ikhlas. Nah, apapun, maka hadis ini menyebutkan bahawa Masya Allah, sekecil apapun Allah akan suburkan dia. Kita tutup dengan hadis yang kedua, yaitu hadis juga riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, man istata'a minkum ayastatir minan nar walau bisyaqqi tamrah falyaf'al. Barang siapa yang ingin dirinya terbebas dari api neraka, maka bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma. Barang siapa yang ingin menutup atau membebaskan dirinya dari api neraka, kata Rasulullah, maka berusahalah bersedekah walaupun dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Muslim. Makanya waktu Aisyah diberi nasihat oleh Nabi, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada nerakanya Allah, bebaskanlah diri kalian dari nerakanya Allah walaupun bisyaqqi tamrah. Ini kali ini Nabi menyebutkan lebih kecil lagi, walaupun engkau bersedekah dengan potongan kurma, dengan potongan kurma, bebaskan diri kalian dari api neraka. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita beri itulah yang akan membela kita di hari kiamat nanti. Maka jangan segan-segan memberi. Kalau masjid membutuhkan sesuatu, berfikirlah, tidak perlu panjang. Fikir boleh, kerana hana fikirnya, hana utak kan? Perlu berfikir, oh ni ada pengumuman butuh ini. Tapi jangan panjang-panjang kalau berbuat kebaikan. Apalagi kita yang sudah beruban putih, umur sudah di atas 60, ya? Ni para-para pensiunan, banyak-banyak sedekah. Hari ini sedekah, mungkin besok dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pensiunannya pensiunan dari PNS yang gajinya tidak berkurang kecuali 20% saja, duduk-duduk kemudian makan-makan mie lontong malam, banyak-banyak sedekah. Pikirkanlah, ya, sampai semua yang mungkin kita sedekahkan.
Kata Rasulullah, as-sa'i 'alal armalah wal yatim, barang siapa yang berkeliling menolong janda dan anak yatim, maka kal mujahid fi sabilillah, dia seperti orang sedang berjihad fi sabilillah. Makanya banyak-banyak tolong janda. Ni yang pensiun-pensiun banyak-banyak tolong janda. Tolong saja Pak, tolong saja. Jangan dikedip-kedipkan mata, cukup tolong saja. Ikhlaskan diri. Ibu-ibu tolong jaga bapak-bapak yang sudah pensiun. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat agar kita terus bersemangat menyisihkan harta kita sekecil apapun untuk bersedekah. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.